هي ما يرد على القلوب من المعارف الربانية والأسرار الروحانية، وهي التي تجيب لها أحوالا حميدة إلى آخره. Mari kita kembali bersyukur yang teramat sangat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya serta badan yang sehat, sehingga pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah di tempat yang teramat sangat mulia ini. Mudah-mudahan Allah selalu mengumpulkan kita di dalam kebaikan dan taqwa ila akhir umrina, sampai akhir daripada umur kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kamis yang telah lalu, Al-Imam Ahmad bin Muhammad ini menjelaskan, ujar sidin, apabila Allah telah membukakan bagi seseorang itu satu jalan daripada pengenalan terhadap Allah, daripada ilmu ma'rifah, maka janganlah engkau itu heran, jangan engkau bingung, walaupun orang yang diberi Tuhan ma'rifah itu sedikit amal ibadahnya, walaupun dia itu pernah berbuat dosa, bahkan walaupun dia itu seorang perampok. Tetapi kalau Allah menghendaki, bisa itu terjadi, cuma jarang terjadi. Cuma jangan heran apabila ada manusia yang diberi oleh Allah ilmu yang luar biasa dan bahkan dia diangkat menjadi wali Allah, padahal orangnya misalnya perampok atau orangnya itu waktu minum obat. Jangan heran, karena Allah menghendaki. Nah, kemudian sidin meneruskan, ujar sidin, tanawwa'at ajnasul a'mal bitanawwu'i waridatil ahwal. Bermacam-macam jenis amal-amal ibadah, karena bermacam-macamnya sesuatu keadaan yang mendatang di dalam hatinya. Bermacam-macam jenis amal ibadah, banyak amal ibadah itu bermacam-macam, bahkan ribuan jenis amal ibadah yang didatangkan dari Rasulullah. Siapa aja yang mengamalkan pasarah, nama pina ketujuh amalkan, pina tujuh amalkan. Banyak jenis bentuk amal-amal ibadah itu, ujar Imam Ahmad bin Muhammad. Nah, karena banyak jenis amal ibadah, maka bermacam-macam pula sesuatu keadaan yang datang di dalam hati seseorang itu. Nah, jadi di dalam hati kita ini ada keadaan ahwal. Bisa kadang-kadang datang di hati ini takut, bisa kadang-kadang di hati ini datang malu, bisa di dalam hati ini datang rasa syukur kepada Allah, bisa di dalam hati datang rasa sabar. Semuanya itu adalah karena bermacam-macam jenis amal ibadah yang kita perbuat. Maka bermacam-macam pula ahwal keadaan yang Allah datangkan di dalam hati kita. Waridatul ahwal hiya ma yaridu 'alal qulub minal ma'arif rabbaniyah wal asrar rohaniyah. Waridatul ahwal, warid itu ya bahasa kita yang wirid, amal-amal ibadah yang kita perbuat, waridat namanya. Waridat itu banyak amalan. Kalau wirid itu sebuting aja, kita berwirid ya, berarti itu sebuting wirid bersembahyang aja. Tapi kalau waridat itu banyak amalnya, untuk sembahyangnya berwirid, untuk berwirid baca salawat, untuk baca salawat baca Quran, itu ngarannya waridat. Mau baca Quran lainnya sembahyang sunat, mau baca sunat apakah perlu diamalkannya? Nah, itu waridat. Jadi macam-macam waridat, amal-amal. Orang nama amalkan ibadah, macam-macam ibadah, itu ngarannya waridat. Dan waridat itu mendatangkan ahwal keadaan seseorang di dalam hatinya. Lalu ujar pengarang kitab di sini,
daripada pengenalan ketuhanan dan rahasia-rahasia rohani. Nah, jadi waridat ini bisa mendatang di dalam hati seseorang pengenalan terhadap Allah. Dengan banyaknya dia beribadah sehingga Allah beri dia ma'rifah. Dengan banyaknya dia beribadah sehingga Allah beri rahasia-rahasia rohani. Artinya rahasia-rahasia bangsa nang alam gaib sana. Nah, itu daripada orang nang hatinya tadi penuh dengan ibadah sehingga didatangkan oleh Allah waridat-waridat. Nah, jadi di antara waridat pengarang di sini adalah Allah datangkan ma'rifah, Allah datangkan rahasia-rahasia alam gaib, Allah datangkan keadaan rasa takut, Allah datangkan keadaan rasa hina, rasa malu. Nah, itu macam-macam waridat yang datang dalam hati. Wahiyallati tujibu laha ahwalan hamidatan, dan waridat ahwal itu yang mewajibkan, yang menghasilkan dia baginya seseorang itu keadaan-keadaan yang terpuji, akhlak-akhlak yang terpuji. Nah, jadi datang di hatinya itu syukur, datang di hatinya itu sabar, datang di hatinya itu rasa malu. Nah, semua itu adalah sifat-sifat akhlak yang terpuji yang semuanya itu timbul daripada amal-amal ibadah yang diperbuat oleh seseorang hamba tadi. Nah, jadi cuma mengarang waridat-waridat ini macam-macam tadi. Dan pembagiannya itu keadaan-keadaan itu pada semua orang diberikan oleh Allah keadaan hati-hati itu. Ada yang orang yang sudah jadi wali, ada ibadah pulang, ada orang yang kada jadi wali di bawah wali salik namanya. Salik, arti salik itu adalah orang yang ada di hatinya hendak ma'rifah kepada Allah, itu salik namanya. Di hatinya itu ada hendak ma'rifah kepada Allah, di hatinya itu hendak mendekatkan diri kepada Allah, lalu dia menambah ibadah, lalu dia rajin menuntut ilmu. Nah, itu ada kehendak seseorang tadi hendak mendapatkan ma'rifah, itu ngarannya salik. Cuma salik ini, arti salik itu orang yang berjalan, orang yang beribadah itu seakan-akan orang yang berjalan menuju kepada Allah sehingga dia sampai kepada Allah. Itu maksud secara zahir salik itu orang yang berbeda kepada Allah. Tentu dengan ilmu ibadahnya tadi. Nah, jadi salik ini terbagi kepada dua. Ada yang salik ini inya itu hendak ma'rifah kepada Allah, cuma inya ada diisi guru mursyid. Ada yang salik ini hendak ma'rifah kepada Allah, inya diisi guru mursyid. Nah, jadi ada dua itu salik ini. Orang yang beribadah kepada Allah ada diisi guru mursyid satu. Orang yang beribadah kepada Allah kada ada diisi guru mursyid dua. Nah, jadi salik ini dua macam. Nah, jadi di atas salik arif billah, wali Allah Ta'ala. Di bawah itu adalah salik, orang yang berjalan menuju kepada hadrat Allah. Yang ketiga, di bawah salik orang awam. Orang awam, orang yang secara umum. Apa arti orang awam? Arti orang awam ini adalah orang yang di hatinya kada kepingin hendak ma'rifah. Orang yang di hatinya itu kada ada hendak lalu
Artinya hendak kakak itu kan terkadang bisa takabawah lalu berkurang ibadahnya. Nah itu orang awam. Di bawah orang awam jahil. Di bawah orang awam jahil. Arti jahil apa? Bodoh. Arti bodoh apa? Ya bodoh kamu lah. Jahil kada tahu bodoh. Jadi orang jahil ini kada kepingin lalu duduk di majlis taklim. Itu orang jahil. Orang jahil itu kada kepingin lalu hendak duduk di majlis taklim. Jahil, malah kan kamu jahil sama yang mati. Nah itu jahil namanya. Kada ada kehendak lalu hendak mengambil ilmu, kada ada hendak. Nah itu disebut dengan jahil. Dan tidak ada sesuatu yang paling hina di sisi Allah melainkan jahil ini, bodoh. Maka oleh sebab itu kita disuruh supaya pintar. Supaya pintar, arti pintar, kenal tahu. Itu pintar namanya, kenal tahu. Kenapa jadi sekolah hendak pintar? Kenapa jadi sekolah hendak tahu, hendak bisa dihitung? Orang-orang dulu punya taklim itu kan hendak tahu. Orang hendak sekolah itu hendak bisa membaca, hendak bisa dihitung. Apabila yang ada sekolah, kada bisa dihitung, ia dibunguli orang. Jahil merahnya itu. Nah, lamun jahil di dunia, mending-mending. Tapi kalau jahilnya ke arah akhirat, neraka jadinya. Jahil tadi. Nah itu pembagian dari atas sampai ke bawah. Artinya kayak apa keadaan ahwal hubungannya ini. Nah, yang pertama orang arif billah, orang yang sudah mendapat titel sebagai waliullah, sebagai kekasih Allah. Nah, orang arif billah ini dia itu beribadah adalah menghadang-hadang keadaan ehwal hatinya. Itu orang arif billah. Kalau orang sudah pangkatnya arif billah, dia menghadang-hadang ehwal keadaan hatinya. Ketika hatinya itu mendapat nikmat, maka amal yang banyak dibacanya alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu arif billah. Kalau orang sudah pangkat arif billah, ketika datang di hatinya itu musibah, maka dia itu hanya bersabar amalannya. Itu orang arif billah. Ketika dia memperbuat sesuatu yang kada bermanfaat atau tak ucap sesuatu yang kurang beradab, kada bertasawuf di sisi Allah, maka dia malu. Sehingga orang arif billah tadi sepatah kata pun kada ucap, hanya melupakan kepala. Nah itu keadaan hubungan arif billah yang mereka itu ibadah mereka menghadap-hadap ahwal hati mereka. Itu orang-orang yang luar biasa sebenarnya. Kayak itu seperti itu ibadah-ibadah orang arif billah. Ada seorang wali Allah, Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini seorang perampok. Pokoknya orang yang paling diputangi Fudail bin Iyad ini seorang perampok. Lalu si ini merampok satu hari. Nah dirampok orang alim, dibacakan sidin ayat Quran, langsung hati sidin itu terketuk, langsung bertaubat kepada Allah. Si Fudail bin Iyad tadi. Nah ketika itu langsung diberi oleh Allah ma'rifah. Kan perampok, Allah berkehendak seorang perampok jadi wali. Nah cuma kada langsung bangga. Setelah itu sadar, menuntut ilmunya, cari guru, menghara amal ibadah sehingga dijadikan oleh Allah wali. Fudail bin Iyad. Nah satu hari Fudail bin Iyad ini tulak berhaji. Nah, ketika sampai di situ orang ramai beribadah haji juga membaca
Lalu sidin supan betunduk sidin kepala. Supan lawan Tuhan. Kada denang dibaca, betunduk Pak itu. Anu orang malaikat orang kenapa itu paling apa orang raminya ibadah betunduk kepala kan itu bacaan. Padahal orang melihati keadaan hati, mengoreksi keadaan diri, sehingga betunduk bertanah harian. Ada sing jagatan lamala. Nah itu Fudail bin Iyad, seorang wali yang sangat besar dan masyhur di zamannya itu, seorang perampok. Nah cuma jarang itu terjadi, perampok jadi wali jarang. Cuma ada lah itu, Tuhan kehendak tadi. Imbah itu pulang ada seorang wali ngaran Sidin Sari As-Sakati, paguruan daripada Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi Imam Junaid Al-Baghdadi itu ada di isi Mamarina, ngarannya adalah Sari As-Sakati, wali besar. Berisi anak kemanakan Junaid Al-Baghdadi, wali besar juga. Jadi Sari As-Sakati ini berisi toko di pasar. Tokonya banyak di tengah-tengah pasar. Lalu datang orang ke rumah Sidin. Wahai tuan wali, apa di Sidin? Anu pasar kebakaran. Pasar kebakaran. Jadi ujar Sidin, jadi orang nama beratan ini cuma toko pian selamat. Habis toko orang beratan terbakar, toko pian di tengah-tengah selamat. Lalu hal keadaan Sidin datang di hati. Alhamdulillah di sini tokoku selamat. Orang terbakar habis berataan, kitab-kitab habis namun jual kitab. Sudah kebakaran ini ngalihat kisah tentang sudah. Baju-baju orang habisan berataan, toko-tokonya habis. Tak tinggal pun Sidin di tanah. Orang wali kan dimakannya. Kedua ini api memakan toko Sidin. Kan toko Sidinnya bakal lama. Apalagi orangnya kayak Niki Ardila kan jadi fitnah luar biasa waktu itu, sampai negara orang Abar Niki Ardila dia mati keramatnya gara-gara cinta dengan seorang wali, yaitu berusaha kumpul. Orang datang mengangkat anak kawitan minta amalan diamalkannya karena percaya dengan wali nanti diberi Tuhan karamat. Cuma ada karamat yang besar, cuma dapat karamat kayak itu. Nah, jadi orang-orang yang ada kata bilang itu sombong ini kan dustakan. Wah aja artis mereka itu aja karamat lah mati. Nah, Tuhan bakal anda deh ngalihat. Memang ditelusuri, memang bisa itu terjadi. Orang bertaubat mengangkat kawitan pulang dengan wali, si wali tadi cinta pulang. Memang sahabat wali cinta luar biasa sudah. Nah, itu di negara itu abut tuh, guru-guru abut, guru-guru nang bina orang ketujuh lawan sini kayak itu. Alim juga orangnya, cumanya alim ini kadang-kadang ada juga ngarang manusia tadi. Ada juga di sini sifat yang ada bagus. Orang wali pula ada kisah itu dibersihkan oleh Allah sudah. Wali itu, kita ada wali ini ya tadi. Kadang-kadang bisa hati kada baik dan taubat kepada Allah. Lalu ujar Sidin, alhamdulillah. Tonton membaca alhamdulillah hanya sadar, aku ini tak salah mengucap alhamdulillah. Aturannya innalillah. Kenapa toko orang habis kebakaran pun seorang selamat? Aturannya innalillah nang bagus. Bala nang datang. Jadi di sini aku enak nyaman seorang aja. Orang maka kasihan. Nah, al-ahwal Sidin datang pada saat itu mengucap alhamdulillah. Lalu Sidin ini karena kada beradab lawan Tuhan salah ucap. Lalu Sidin membaca astaghfirullahaladzim selama 40 tahun. Allahu Akbar. Jadi tonton sembahyang wajib, tonton nang wajib-wajibnya sembahyang nang 5 waktu nih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena Sidin datang hal ihwal keadaan Sidin taubat kepada Allah. Padahal sebenarnya Sidin itu sebenarnya ada apa? Sebenarnya kalau
Memang rasa sidin itu adalah satu dosa yang sangat besar. Lalu sidin bertaubat membaca astagfirullah 40 tahun. Jadi tonton sembahyang astagfirullah jemaah berlebihan astagfirullah. Nah itu orang-orang wali seperti itu. Jadi orang wali itu sesudah yang wajib mereka perbuat, mereka menghadang-hadang keadaan hati mereka. Itu orang wali itu. Nah di bawah daripada wali namanya salik. Nah salik ini orang yang ada di hati ma'rifah kepada Allah. Salik ini terbagi kepada dua, ada yang berisi guru mursyid, ada yang kada. Nah kalau orang yang kada berisi guru mursyid, si salik nih orang yang beribadah hendak ma'rifah kepada Allah, cuma inya kada berisi guru mursyid. Nah ini mirip-mirip kayak orang arif tadi. Inya itu menghadang-hadang juga keadaan hatinya. Contoh supaya yang memahami. Ulun misalnya jadi salik hendak ma'rifah kepada Allah. Cuma ulun kada ada isi guru mursyid. Nah, jadi ulun ini beribadah seperti biasanya sembahyang amalan macam-macam amalan ulun baca. Contoh membaca amalan. Lalu datang di hati ulun ini ahwal ulun datang. Misalnya keganangan dosa. Nah lalu maka ulun memperbanyak membaca astagfirullah. Nah itu orang yang salik. Karena hal ihwalnya keganangan dosa-dosa yang diperbuat lagi dahulu. Timbul di hati keganangan dosa. Nah astagfirullah jalika sallallahu alaihi wasallam. Nah itu orang salik kayak itu. Orang salik. Contoh sembahyang orang salik nih, misalnya imamnya di muka, inya jadi makmum si salik nih. Contoh sembahyang lalu datang ihwal di hatinya, keganangan, keingatan banyaknya nikmat diberikan Allah. Nya dokter lagi wirid, mengundurnya ke belakang, baca alhamdulillah. Sibuk baca alhamdulillah lagi. Alhamdulillah. Kurang wirid kelihatannya alhamdulillah. Kenapa? Karena hal ihwal hatinya datang pada saat itu dia membayang-bayangkan besarnya nikmat Allah. Nah itu orang salik. Tapi ingat akan tadi orang salik yang ada di hatinya itu kehendak ma'rifah kepada Allah. Lalu banyak dia beramal ibadah. Cuma ketika datang hal ihwal tadi, maka amalan itu banyak perlu dibacanya. Nah itu orang salik. Jadi kadang-kadang kita bisa salah memaham antara arif billah, antara salik. Itu salik yang pertama, nang kada berisi guru mursyid. Kalau salik nang kedua, ini orang nang ada berisi guru mursyid. Maka orang nang ada berisi guru mursyid ini dia menghadang-hadang perbuatannya. Kada boleh beramal sembarangan, walaupun hatinya datang macam-macam, kada boleh diturutakannya. Ini orang yang salik, orang yang hendak ma'rifah, cuma inya berisi guru mursyid. Contoh, ulun misalnya hendak ma'rifah kepada Allah, cuma ulun ada berisi guru mursyid. Jadi ujar guru mursyid ulun, asane ikam amalkan la ilaha illallah 30.000 sehari. Sesudah sembahyang yang wajib selesai, maka nang amalan ulun sebutin itu aja, la ilaha illallah, la ilaha 30.000 kali. Kada boleh menambahi, kada boleh mengurangi, kada boleh menambahi amalan salawat, kada boleh menambahi tasbih. Pokoknya la ilaha illallah. Itu orang yang salik hendak ma'rifah kepada Allah, cuma berisi guru mursyid. Nya kada boleh sembarangan, itu harus diatur oleh guru tadi. Pemilihannya kada masih orang guru, belajar guru. Oh, ambilnya ambil ikam di guru mursyid tadi, ikam kada masih. Nah, jadi orang berisi guru mursyid ini dia 100% patuh dan taat terhadap guru si mursyid tadi. Karena sudah misalnya 1 tahun membaca la ilaha illallah 30.000 kali, pindah di sini. Salawat ulang 30.000 kali. Itu hanya salawat. Untung sembahyang itu aja amalannya salawatnya sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
habis waktu baca salawat aja. Kayaknya diubah pulang oleh guru, ikam perlu sebuah amalan. Pokoknya yang sebuah yang wajib selesai. Mbak bang, tafakur aja lagi dulu. Tafakur membayangkan kehebatan Tuhan, membayangkan langit dan bumi, kayak Tuhan menciptakan. Itu aja lagi amalannya. Ada lagi kan la ilaha illallah tuh, ada lagi salawat, ada lagi tafakur aja. Kayaknya ujar guru pulang ikam makan sehari lah, pisang sebiji aja. Puasa, berbuka pisang sebiji aja. Setahun misalnya aja gurunya kayak itu. Makanya kadang kulit gue pilih, kadang kulit makan nasi. Nah, beratnya orang bisi guru mursyid ini berat luar biasa, ada kegampang. Nah, cuma orang guru mursyid ini apabila yang berhasil luar biasa jadi wali juga. Orang bisi guru mursyid ini. Nah itu salik orang yang bisi guru mursyid, dia kada boleh manu keadaan hatinya, karena dia hanya patuh terhadap isyarat daripada gurunya. Ujar gurunya pindah, ujar gurunya kaina. Sampai-sampai orang bisi guru mursyid ini anak kawin aja kada beni kada pada. Anak ulun ada anak guru kayak apa? Dosa aja sih, dosa terima. Kan wajibnya kalau menerima orang bisi guru mursyid ini. Jadinya patuh benar dengan orang guru mursyid ini. Orang bisi guru mursyid. Nah cuma di zaman wah ini kadang-kadang orang tak salah artiakan. Wah ini sudah diisi guru nang hebat lalu wae ubah. Ulang misalnya untuk ilmu penjauh di mata kuat. Jadi diisi guru harap deh. Mulai ke kampung ada hendak lagi di Stalim di kampung seorang. Nah ini masalahnya nih. Nah ini lalu hampir aja di kampung kada berkualitas karena ini marah sudah marah. Nah ini sombong marahnya itu. Nah sombong jadinya. Atau bisa juga orang yang diisi guru mursyid. Jadi guru tadi jenang diidolakannya. Salah kabujur ka guru tadi jaga di masalah pokoknya itu bang dikacapnya. Nah lalu pada hendak lagi guru lawan yang lain. Nah ini ya juga sama aja sombong juga ini. Nah sementara yang jujur adalah orang yang diisi guru mursyid. Si guru mursyid ini kada melarang anak muridnya ini untuk belajar ke lain. Cuma wajib si murid ini inya nang cintanya nang paling dia cintai dia guru mursyidnya. Lain daripada itu kada secinta dengan guru mursyid. Cuma kalau masalah zahirnya dibolehkan aja menuntut ilmu lain. Zahirnya nang tak salah itu adalah dilarang menuntut ilmu lain, khususan dengan si guru tadi. Nah ini nang tak salah pemahaman. Sementara ilmu itu dimanapun kita boleh mengambil, karena ilmu itu seperti barang dapatan. Di mana kita singgah orang ada, di mana ada orang belajar singgah kita. Bisa-bisa di situ kita dapat ilmu yang bermanfaat. Nah di zaman sekarang ya namanya karena sudah cakap bahasa kitanya tuh luar biasa kecintaan dengan guru. Cakap bahasa untuk fanatik benar lawan guru. Iya nang ini nang kejadian di Hulu Sungai. Jadi guru nang ini anak murid nang ini cintanya lawan guru si A, ada yang ini cintanya guru si B. Jadi anak murid si A jadi imam, si B ini kada hakuninya ikut. Lain golongan kami jadinya. Lain golongan kami. Kenapa? Karena ini sangat mengidolakan lawan si guru tadi, sehingga menganggap remeh dengan guru yang lain, dengan anak murid yang lain. Beimaman aja ada pun. Padahal kata semacam itu kan. Jadi guru itu adalah ketika guru itu bujur kita ikuti, ketika guru itu salah
Al-Imam Junaid Al-Baghdadi ditakuni orang, wahai Imam Junaid, adalah di hati orang wali itu tersirat hendak berbuat zina. Bahkan di sini bukan wali itu bisa hajanya bakal hendak zina. Nah lalu seandainya si wali ini berbuat zina, kita anak murid itu pernah juga berbuat zina. Mungkin kita umpat salah ngarannya. Wali itu bisa juga hilang, bisa juga berbuat zina. Jadi si dia berbuat zina kita jangan diikuti. Jadi selama guru itu bujur, ikuti aja. Selama bujur, bila dia salah, jangan diikuti. Sawat babutan dari itu di semua itu. Kadang orang imaman 4 hubungan sebelahnya. Padahal guru itu kalau boleh melarang anak murid ini belajar ke lain, kadang boleh. Silakan punya belajar ke lain. Cuma nang dicintai itu satu guru, nang guru mursyid maksudnya nih, nang paling diidolakan, nang paling luar biasa di hatinya. Apabila kita mencintai guru satu aja, ini bisa menghinakan yang lain. Sehingga kadang-kadang lagi untuk di majelis taklim yang lain, kadang-kadang lagi nuntut di guru yang lain. Lalu sombongannya, sombong, wah punya hampir di situ aja. Apa itu? Nah orang yang sombong ini, orang yang seperti itu tuh, dahsyat banget siksanya di neraka. Karena sombong tadi, orang misalnya mencungkam, maling nih, dosa zahir aja ini. Ibarat masuk neraka ini kada tapi kenal banyak siksanya. Orang yang sombong ini luar biasa itu siksanya. Karena itu dosa yang batin di dalam hati. Nah itu orang yang salik tadi nang besi guru mursyid, amal ibadahnya itu diatur oleh si guru mursyid tadi. Ada kawasan sampai pegawai diatur juga. Ikam jadi guru mursyid tadi penjualan minyak harum mau juga. Ada boleh kita berpindah penjual baju, mana berpindah juga. Guru mursyid tadi nak memindahkan ke Ambeda minyak harum, awas dah 10 tahun dah jual minyak harum, jual baju pulang. 5 tahun menjual baju, jual bintol aja pulang. Apabila mak iktiraf gugur, apabila aku terus jalan terus menjadi guru mursyid, akhirnya bisa jadi wali juga. Berat karena orang yang mengisi guru mursyid. Nah itu jadi orang yang salik mengisi guru mursyid, inya hal ihwal hatinya itu kan diperdulikannya. Inya hanya tunduk dan taat terhadap guru si mursyid tadi. Nah di bawah itu orang awam. Nah orang awam ini orang awam ini orang yang kada berkehendak tadi, hendak marifat kada. Inya amalannya ini mendengar hadis Nabi ini amalannya, nasihat agama amalannya. Orang awam ini ambil amalan. Nah itu orang awam. Dan orang awam ininya hal keadaan hatinya itu kada kawajunya menurut akan. Nah, terkadang dia itu bisa saja mendengar hadis-hadis Nabi masalah dosa-dosa lalu dia bertaubat. Nah, bisa pada saat itu karena kadang-kadang lagi. Nah itu keadaan orang-orang awam tadi. Jadi hal ihwalnya itu kadang membekas di dalam hati. Jadi orang awam ininya, misalnya dia jadi makmum. Orang awam ini apa yang diikuti imam tadi? Imam tadi baca wirid 4 juga, dia wirid. Seumpama datang ahwalnya misalnya syukurnya tetap 4 wirid. Itu orang awamnya. Tapi kalau orang yang salik nang kadang isi guru mursyid tadi, ketika datang awalnya syukur, hatinya penuh dengan syukur sehingga
di bawah orang awam ia jahil tadi. Nah, jadi ini makin naiknya. Caranya orang kisah narakan nih, dianggapnya angin yang lalunya, pada dia mengupas apa-apa, pada dia kehendak untuk ilmu macam-macam, nah itu orang jahil tadi. Na'udzubillah, berlindung kita kepada Allah, jangan menjadi orang menjahil, orang yang paling hina di sisi Allah, yaitu orang yang jahil, orang yang bodoh. Jadi bodoh masalah dunia luar biasa hina dia, apalagi bodoh masalah akhirat. Waridatul ahwal hiya ma yaridu 'alal qulub minal ma'arif rabbaniyah wal asrar ruhaniyah wa hiya allati tujibu laha ahwalan hamidatan. Faminha waridun yujibu haibatan, dan sebagiannya warid yang mendatang itu menimbulkan takut di dalam hati, ujar Imam Ahmad. Kadang-kadang ada datang di hati rasa takut. Wa minha waridun yujibu hayatan, dan sebagiannya waridah yang mendatang yang menimbulkan rasa malu di dalam hati, timbul rasa malu. Ada memperbuat sesuatu yang kurang sukankah lawan Tuhan, lalu malunya sukan. Wa minha waridun yujibu qardan, dan sebagian lagi warid yang mendatang di dalam hati yang menimbulkan sempit hati, sedih hati sebab dosa, kegelangan dosa, asa sedih hati. Bagus itu. Wa minha waridun yujibu bastan, dan sebagian warid yang mendatang itu yang menimbulkan luas hati, senang hati sebab diberi nikmat. Dapat nikmat Tuhan, senang hati, gembira hati. Lalu banyak yang baca alhamdulillah, alhamdulillah. Asal puas hati. Kenapa? Banyak dapat nikmat daripada Allah. Nah, ingat situ, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taufik dan hidayah, sehingga kita diberikan oleh Allah yaitu ibadah yang semakin meningkat. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang kurang dan kurang bagus. Dan jangan sampai kita di hati ini yaitu jangan sampai kita bersifat sombong tadi, sombong. Karena itu adalah dosa yang sangat besar. Jadi hendak menghilangkan sombong terkadang alif ya, duduk di majelis taklim itu salah satu jalan yang luar biasa menghilangkan sombong. Orangnya pengalaman luas macam-macam, tapi aku duduk di majelis taklim menandakan menghina diri. Jadi bagus menganggap menghina diri, biar alim, menganggap dirinya hebat, itu nanti hebat. Orangnya alim benar tapi menganggap hebat, nah itu menghina benar sebenarnya. Dibalik baca menafsir sedikit. Kemudian Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Abu Hanifah imam jurih, imam diakui seluruh dunia. Di antara imam yang 4, Imam Abu Hanifah. Ulida sanata samanin minal hijrah, beliau dilahirkan pada tahun 80 daripada hijrah. Sesudah Nabi kita meninggal dunia, sudah hijrah 80 tahun. Si ini dilahirkan. Wa tuwfiya bi Baghdad sanata 50 wa mi'atan, dan beliau diwafatkan pada tahun 150 daripada hijrah. 150 sesudah hijrah Nabi meninggal sini. Jadi 80 tambah 8 berapa? 16 lah, 160. Berarti umur saya 70 tahun. Nah, Imam Abu Hanifah. Dan Imam kita Syafi'i benar 53. 53 aja Imam Syafi'i. Tapi alimnya luar biasa. Umur sidin itu bermanfaat luar biasa. Umur pendek tapi luar biasa. Wa kana zamanuhu arba'atan minas sahabah, dan adalah di masa sidin itu sidin berisi kawan sahabat 4 orang. Anas bin Malik, Abdullah bin Abi Aufa, Sahal bin Sa'ad, wa Abu Tufail, wa kawanan sidin wali-wali beritaan. Wa kana husnul siyam thayyibar raih katsirul karam. Adalah Imam Abu Hanifah itu bagus pakaian. Jadi Imam Abu Hanifah ini apabila mengajar sidin sober yang paling larang, baju yang paling larang, tapi
Jadi jangan kira wali kayak itu dasar ada imamnya. Ketujuh yang haram sidin pulang. Harum amin artinya ketujuh yang haram. Wa kana yaqulu ma salaitu qat. Beliau berkata tiada aku sembahyang illa da'autu li syai'in malaikan aku mendoakan bagiku. Nah, sidin. Aku sidin kada sembahyang terkecuali sesudah sembahyang itu sidin aku yang pertama aku doakan adalah guruku. Hanya orang jadi wali kan. Atau mendoakan guru di syai'in bagi guru sidin. Walikulli man ta'allamtu minhu ilman, dan bagi tiap-tiap orang yang aku belajar ilmu daripadanya. Ya Allah. Dan tiap-tiap orang banyak toh. Bisa 100, bisa 200 guru. Ada kalau sini melarang guru lain. Ada. Cuma ada seekor guru yang lebih dicintai dan ditaati. Walikulli man ta'allamtu minhu ilman, dan bagi tiap-tiap banyak tuh orang yang aku belajar daripadanya akan ilmu. Ada kita ini apabila bisa guru tukang deh ada itu manusia. Jadi kalau itu udah enak lagi menambah. Wa kana la yanamul laila, dan adalah sinin kada guring pada waktu malam. Allahu akbar. Kada guringan malam. Imam Abu Hanifah. Wa samuhu al-watak, dan menamai mereka akan Imam Abu Hanifah itu al-watak. Al-watak arti al-watak itu tihan. Kayak tihan. Artinya apa? Seakan-akan sih itu kayak tihan. Yulang tihan kan juga. Caget sing lawasan sembahyang. Sarakat sedikit Quran, awas berdiri sampai-sampai orang memadahkan watak. Tihan kasih itu aja. Kalau lawasan berdiri dipadahkan orang pasak tihan. Orang sebenarnya masyarakat sedikit Quran. Kita ingat Allah ayatnya. Orang sedikit Quran luar biasa. Lekas serati sholatihi, karena banyaknya sembahyang sini, umat berdiri sini. Wa shalla subha bi wudu'il isya 40 sana. Ya Allah, luar biasa. Imam Abu Hanifah ini sidin sembahyang subuh dengan wudu isya selama 40 tahun. 40 tahun wudu isya di bawah sembahyang subuh. Artinya apa? Kada pembatalan. Artinya apa? Kada berguringan. Apabila guring batal, apabila guring itu awak bergerak-gerak sudah. Kecuali orang guring duduk atau guring misalnya berapa itu misalnya lah berapa ini dihiga ini batu, dihiga ini batu supaya jangan bergerak awak. Ayo situ ada betal wudu. Karena orang guring itu jarang ada bergerak. Sama orang guring duduk. Apabila rambah itu gurit tak buka betalam. Kelihatan gurit artinya tak angkat kayak itu nah. Rabeh orangnya kayaknya nyamanan guring rabeh. Ada sidin ini tuntung sembahyang isya, lalu sidin sembahyang sunnah sampai subuh ada kebatalan 40 tahun itu. Sama lama itu kan betul juga kenyataan. Kita impos terkantut berapa kali terkantut semalaman caranya ada guring tuh bisa malam kali semalaman terkantut. Ada sidin ini semalaman tuh 40 tahun gak suat terkantut. Dasar keramat, wah ini dasar keramat itu 40 tahun tuh ada singkat tuh 40 tahun wudu isya sembahyang isya di bawah sembahyang subuh. Ada juga nama bio. Aku aja 40 tahun juga sembahyang isya di bawah sembahyang sembahyang wudu isya di bawah sembahyang subuh. Sidin setengah 5 bangun sembahyang isya dulu, hanya sembahyang subuh. Ini arahnya melayani waktu istilah.
dalam sebagian ayat. Terkadang sebagian Quran 2 rakaat, terkadang banyak rakaatnya. Wa khatamal Quran bi mawdi'il ladzi mata bihi sab'atu alafin marratan. Allahu akbar. Dan beliau Imam Abu Hanifah ini mengkhatamkan Al-Quran pada tempat yang wafat padanya 7.000 kali. 7.000 kali khatam Quran di tempat Sidin wafat. Maksudnya ini. Lalu misalnya Sidin kaina aku apabila aku meninggal dunia kan di situ kuburan. Ini boleh kubur di dalam rumah. Misalnya langsung ulang ubah rumahnya kaina bisa. Kaina aku lah meninggal kaina di sebelah rumah kena ada kamar. Kaina aku di kuburan. Nah Sidin di dalam kamar itu sebelum mati Sidin, sebelum meninggal Sidin duduk di situ nang pacangan kubur Sidin 7.000 kali khatam Quran. Allahu akbar. 7.000 kali khatam Quran. Nah itu kelebihan daripada Imam Abu Hanifah. Nah ingat situ mudah-mudahan kita pada diberikan oleh Allah keberkahan dunia akhirat berkat wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.